Ya, ketemu lagi di sesi kedua untuk mata kuliah ketahanan pangan dan gizi. Kita masih membahas mengenai kaitan pangan, gizi, dan ketahanan pangan. Nah, sebagai kebalikan dari rawan pangan atau food insecure, ketahanan pangan atau food security ini merupakan kondisi yang diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, kemudian terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan adalah konsep yang integratif antara keberadaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Nah, sementara itu akan timbul kerawanan pangan ketika kondisi pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga pada waktu tertentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan tersebut itu dapat terjadi berulang-ulang setiap waktu atau disebut kerawanan pangan kronis dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial. Walaupun program peningkatan produksi pangan menunjukkan keberhasilan, jaminan tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, distribusi dan stabilitas pengadaan tentu menjadi permasalahan lain yang harus diatasi. Pembahasan ketahanan pangan itu tidak hanya terkonsentrasi pada ketahanan pangan daerah dan wilayah, tetapi juga mencakup ketahanan pangan rumah tangga. Nah, ketahanan pangan rumah tangga itu tidak hanya menyangkut masalah ketersediaan pangan, tetapi juga masalah daya beli dari rumah tangga. Hal tersebut karena peningkatan derajat ketahanan pangan yang tinggi akan sulit dicapai walaupun jumlah pangan melimpah dan pengadaannya di suatu daerah stabil jika rumah tangga tidak mampu mengaksesnya karena minimnya daya beli. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Lingkup penyelenggaraan pangan mencerminkan luasnya cakupan pembangunan nasional dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat untuk mewujudkannya. Ketahanan pangan dan gizi merupakan satu kesatuan konsep dalam pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas. Pembangunan pangan harus seiring dengan upaya pemenuhan konsumsi gizi masyarakat berdasarkan kaidah beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Implementasinya merupakan rangkaian kegiatan lintas sektor yang dimulai dari penyiapan infrastruktur dan faktor produksi pangan, kemudian proses produksi dan pengolahan, distribusi, pemasaran dan perdagangan, sampai pada pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya konsumsi pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, kita beralih ke pembahasan lainnya, yaitu mengenai isu kebijakan pemerintah tentang ketahanan pangan dan diversifikasi pangan. Isu yang pertama yaitu tingginya konsumsi beras per kapita di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa beras ini merupakan sumber bahan pangan pokok di Indonesia. Kemudian meningkatnya impor bahan pangan, terutama gandum dan terigu. Karena kita tidak bisa memproduksi gandum dan terigu, makanya kita memerlukan impor bahan pangan tersebut dari negara lain. Nah, kemudian menurunnya tingkat konsumsi pangan non-beras. Kenapa? Karena di sini masyarakat masih menganggap bahwa pangan beras itu merupakan sumber karbohidrat utama. Sebenarnya beras ini bisa digantikan atau bisa disubstitusikan dengan bahan pangan sumber karbohidrat lain seperti misalnya umbi-umbian, kemudian ada jagung dan beberapa pangan lainnya. Nah, kemudian isu yang keempat itu adalah rendahnya konsumsi protein hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan.
Nah, pengertian dan ruang lingkup ketahanan pangan itu diartikan sebagai kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu memiliki akses baik secara fisik maupun ekonomis terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi harian yang diperlukan agar dapat hidup dengan aktif dan sehat. Nah, pengertian dan ruang lingkup diversifikasi itu menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah penganekaragaman pangan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian ada pengertian dan ruang lingkup pola konsumsi. Jadi pola konsumsi di sini diartikan sebagai informasi yang memberikan gambaran mengenai jumlah dan jenis bahan makanan yang dimakan setiap hari oleh satu orang dan mempunyai ciri khas untuk suatu kelompok masyarakat tertentu. Kemudian ada pengertian dan ruang lingkup angka kecukupan gizi atau AKG. Ini merupakan suatu kecukupan rata-rata gizi dari suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, kemudian jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh, dan kondisi fisiologis khusus untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Ruang lingkup ilmu gizi ini cukup luas, ya, dimulai dari cara produksi pangan, kemudian perubahan pasca panen, termasuk penyediaan pangan, distribusi dan pengolahan pangan, kemudian konsumsi makanan, serta cara pemanfaatannya, oleh tubuh yang sehat dan sakit. Ketahanan pangan di sini merupakan suatu sistem, ya, yang terdiri dari 3 subsistem utama, yaitu subsistem ketersediaan, kemudian distribusi dan konsumsi. Kinerja dari masing-masing subsistem tersebut tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, kemudian akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan atau food utilization, termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. Ini biasanya di dalam keluarga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi pangan, ya, terutama untuk anggota keluarganya. Biasanya ini distribusi pangan lebih dikhususkan untuk anggota keluarga yang lebih tua atau untuk kepala rumah tangga. Nah, kemudian ada juga pengaturan menu dan distribusi pangan untuk ibu hamil dan menyusui, ya, ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena untuk mencukupi kebutuhan gizinya. Nah, kemudian kinerja dari ketiga subsistem ketahanan pangan itu akan terlihat pada status gizi masyarakat yang dapat dideteksi antara lain status gizi anak dan balita. Nah, apabila salah satu atau lebih dari ketiga subsistem tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi masalah kerawanan pangan yang akan berdampak pada peningkatan kasus kurang gizi dan atau gizi buruk. Nah, dalam kondisi demikian, negara atau daerah itu dapat dikatakan belum mampu mewujudkan ketahanan pangan. Nah, kita bahas mengenai subsistem ketersediaan. Jadi, subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik itu dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Nah, terdapat acuan kuantitatif untuk ketersediaan, yaitu berupa angka kecukupan gizi, rekomendasi Widya Karya Pangan dan Gizi 8 tahun 2004 dalam satuan rata-rata per kapita per hari untuk energi itu sebesar 2.200 kilokalori dan protein 57 gram. Nah, angka tersebut merupakan standar kebutuhan energi bagi setiap individu agar mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Di samping itu juga terdapat acuan untuk menilai tingkat keragaman ketersediaan pangan, yaitu melalui pola pangan harapan dengan skor 100 sebagai pola pangan harapan yang ideal. Jadi kinerja keragaman ketersediaan pangan pada suatu waktu itu dapat dinilai dengan metode pola pangan harapan. Nah, ketersediaan pangan itu dapat dipenuhi dari 3 sumber, yaitu yang pertama ada sumber produksi dalam negeri, kemudian yang kedua sumber impor pangan, dan yang ketiga sumber pengelolaan cadangan pangan. Oke, demikian kita akan kembali setelah jeda berikut.